Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pembelajaran IPA. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang lensa cekung. Baik anak-anak, sebelum itu alangkah baiknya kita mengetahui bagian-bagian dari lensa cekung. Lensa cekung itu disebut juga sebagai lensa negatif. Kalau kemarin lensa cembung, nama lainnya adalah lensa positif. Kalau lensa cekung, nama lainnya adalah lensa negatif. Baik anak-anak, ini sudah saya tampilkan. Ada dua lensa di sini ya. Yang atas ini lensa cembung, yang bawah adalah lensa cekung. Oh, sorry, kebalik. Yang atas adalah lensa cekung, yang bawah adalah lensa cembung. Ya. Apa bedanya? Coba kita amati ya. Jelas yang beda pertama adalah lensanya. Ya. Kemudian kita amati persamaannya dulu ya. Persamaannya sama-sama ada dua sisi ya. Namanya juga lensa. Lensa itu punya dua sisi, ya, sisi depan dan sisi belakang. Kemudian sama-sama pokoknya kalau ruang di atas sumbu utama ya, di atas sumbu utama ini disebut ruang benda, yang bagian bawah sumbu utama ini disebut ruang bayangan. Itu persamaannya ya. Perbedaannya sekarang coba kita amati ya. Kalau di lensa cekung, F1-nya di sini, P1-nya di sini ya, di sebelah kirinya lensa. Tapi kalau lensa cembung ada di sebelah kanannya lensa, F1 dan P1-nya ya. Begitupun juga dengan F2 dan P2-nya ada di sebelah kanan lensa kalau lensa cekung. Kalau di lensa cembung di sebelah kirinya. Sehingga pembagian ruangannya juga dibalik ya. Kalau di lensa cembung, ruang 1, ruang 2, ruang 3 bendanya ada di sebelah kirinya lensa. Kalau di lensa cekung kebalikannya, dia ada di sebelah kanan, di sebelah sini ya. Ruang 1, ruang 2, ruang 3-nya di sebelah kanan lensa. Pun dengan lensa, pun dengan ruang 4 ada di sini ya, di kirinya lensa. Kalau di lensa cembung ada di sebelah sini ya. Nah, itu keterangannya. Selanjutnya ruang bayangannya juga ada perbedaan ya, dibalik juga. Kalau di lensa cembung ruang 1, 2, 3, 4 ada di sini, ada di kanannya lensa. Kalau di lensa cekung ada di sini 1, 2, 3-nya ya, ada di kirinya lensa. Ruang 4-nya ada di sini, ruang 4-nya ada di sini. Jadi seperti itu ya perbedaan antara lensa cekung dengan lensa cembung ya. Oke. Selanjutnya, sinar istimewa pada lensa cekung. Lensa cekung itu, tadi sudah saya bilang ya, disebut sebagai lensa negatif dan pembentukan bayangannya itu semirip dengan cermin cembung ya. Jadi ada di sini ada kata seolah-olah. Ya. Seolah-olah itu berarti tidak nyata ya, seolah-olah. Sinar istimewa yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah dari titik fokus 1 ya, dibiaskan seolah-olah dari sini, dari titik fokus 1. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus 2. Jadi ini seolah-olah menuju ke titik fokus 2. Ketika sudah sampai lensa dia dibiaskan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat optik akan diteruskan. Ini sama persis di sinar istimewa yang ketiga pada lensa cembungnya, tidak ada perbedaan. Selanjutnya, lukis bayangan pada lensa cembung. Baik, jadi kalau di lensa cembung, di lensa cembung juga sih ya, kita bebas menaruh benda di mana. Ya, ini bendanya ditaruh di sini, berarti di ruang 4-nya benda ya. Kemudian kita pakai sinar istimewa yang pertama. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah dari titik fokus 1 ya. Yang kedua, sinar datang ini kita pakai sinar istimewa yang ketiga. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita pakai sinar istimewa yang ketiga itu
mudah ya, lebih mudah. Sinar datang menuju titik pusat optik akan diteruskan gitu ya, sehingga di sini nanti kita akan menemui titik perpotongan gitu ya. Nah, jadi titik perpotongan ini nanti saya gambar kepalanya. Ini adalah bayangannya. Oke. Sehingga dapat kita simpulkan sifat bayangannya. Kenapa kok langsung sifat bayangannya? Sekali lagi, karena lensa cekung itu mirip dengan cermin cembung, jadi hanya satu ya. Bayangannya hanya satu di sini, tidak ada seperti di lensa cembung di ruang 1 bayangannya di ruang sekian, ruang 2 bayangannya di ruang 3 dan lain-lainnya. Tidak. Hanya ada satu bayangan dan sifatnya pasti. Tidak ada perubahan, sifatnya pasti. Baik, karena bayangannya di sini berarti ada di ruang bayangan yang keempat, benar ya? Berarti sifatnya pasti maya. Maya pasti enggak, gitu ya. Jadi saya tulis sifat bayangan maya. Maya pasti tegak. Oke, kita lihat ukurannya. Ya, ini ukuran bayangannya, ukuran bendanya. Berarti dia diperkecil ya. Nah, ini sifatnya lensa cekung, sifat bayangan ini sudah pasti ya. Cuma satu ini. Baik anak-anak, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjutkan ke perhitungan lensa cekung. Contoh soalnya langsung. Sebuah benda diletakkan 30 cm di depan lensa cekung. Berarti 30 cm ini apanya? Baik, benar sekali. 30 cm itu adalah S-nya, jarak benda ya. Jadi S-nya sama dengan 30 cm. Kemudian selanjutnya, lensa cekung itu memiliki kekuatan lensa min 5 dioptri. Kenapa min? Sekali lagi, karena lensa cekung itu adalah lensa negatif. Jadi kekuatan lensanya pasti min ya. Jadi P-nya min 5 dioptri. Oke, anak-anak, jadi kalau di lensa cekung, lensa cembung, cermin cekung, cermin cembung itu perhitungannya sama ya. Rumusnya sama, sehingga kamu nggak perlu menulis lagi. Bedanya di mana? Di ini catatannya ya. Ini ada catatan di bawah ini, sudah saya kasih. Pada lensa cekung, jarak fokus dan jarak bayangannya bernilai negatif persis seperti di cermin cembung ya. Selanjutnya, hitunglah jarak fokus dan jarak bayangan. Berarti yang ditanya adalah F dan S aksen. Oke. Jawab. Baik, saya jawab. Pertama kita cari titik fokusnya, karena kita sudah mengetahui P-nya, kekuatan lensanya, berarti kita pakai rumus P sama dengan 100 per F ya. P-nya berapa? Di situ min 5. 100 per F. Sehingga kalau nyari F-nya berarti 100 per min-nya saya taruh bawah, min 5. Ya. F sama dengan min 20 cm. Oke. Kita sudah tahu F-nya. Selanjutnya, kita cari yang kedua yaitu S aksen, jarak bayangannya dengan rumus umumnya 1 per
F sama dengan 1 per S plus 1 per S aksen. Sehingga kalau nyari 1 per S aksen dibalik 1 per F min 1 per S. Gitu ya. 1 per S aksen, F-nya kita masukkan 1 per min 20 min 1 per 30 ya. F-nya kenapa kok min ya? Sesuai ketentuannya F-nya kalau di cermin cekung itu min. Sehingga 1 per S aksennya sama dengan, ini kita cari KPK-nya. Antara 20 sama 30 ya. Kita samakan penyebutnya berarti 60. 60 bagi min 20 min 3. 60 bagi 30 kali 1 berarti 2. Ya, sehingga kita ketemu 1 per S aksennya itu adalah min 3 min 2 berarti min 5 per 60. Ya, itu 1 per S aksen. Ya. Nah, kalau S aksennya saja berarti harus dibalik 60 per min 5 sama dengan min 12 cm. Oke, gitu ya. Jadi sudah sesuai ketentuan bahwasanya kalau di lensa cekung itu S aksennya negatif, F-nya juga negatif. Bagaimana? Semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.